Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanya Dinda Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang minyak bumi dan bensin. Lebih tepatnya, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan minyak bumi. Apa itu minyak bumi? Minyak bumi merupakan hasil akhir penguraian bahan-bahan organik yang berasal dari jaringan tumbuhan dan hewan, baik yang terdapat di darat maupun di laut. Proses terbentuknya minyak bumi terbagi menjadi tiga. Minyak bumi berasal dari makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan yang terkubur selama jutaan tahun melalui proses penguburan. Pada proses penguburan tersebut, bahan alami mengalami tiga masa perubahan kimiawi, yaitu diagenesis, katagenesis, dan metagenesis. Diagenesis. Peralihan dari senyawa yang stabil di permukaan bumi menjadi senyawa yang stabil pada kedalaman ribuan meter dengan suhu sekitar 40 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Pada masa ini juga terbentuk karogen, yaitu fase dari petroleum yang tidak dapat larut dalam pelarut organik dan anorganik. Terjadi proses aromatisasi, yaitu senyawa rantai panjang membentuk senyawa aromatik, lingkar, dan mempunyai ikatan rangkap dengan elektron terdelokasi. Pada bagian akhir, terjadi pengikatan logam oleh senyawa organik yang terbentuk pada masa sebelumnya. Minyak bumi terbentuk pada masa ini dan dapat dikenali berdasarkan hasil eksplorasi. Selanjutnya, katagenesis. Katagenesis adalah zona minyak dan gas basah dengan perengkahan yang cukup besar. Pada masa ini, terjadi perubahan senyawa kimia yang diakibatkan oleh suhu dan kedalaman penguburan sehingga terjadi penguraian termal karogen. Metagenesis. Terjadi kerusakan termal dari senyawa cairan menjadi residu atau padatan. Akibatnya, senyawa organik berubah menjadi senyawa yang kekurangan hidrogen atau menjadi material bernilai dari senyawa karbon seperti grafit dan intan. Perkenalkan, saya Cecilia Novainda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan minyak bumi. Yang pertama, reaksi perengkahan atau cracking. Cracking adalah pemecahan senyawa organik rantai panjang menjadi senyawa-senyawa organik rantai pendek. Cracking dapat terjadi secara alami atau melalui proses pemanasan langsung. Contoh dari cracking adalah proses pemecahan minyak diesel dan minyak pelumas menjadi bensin. Yang kedua, reaksi pengubahan atau reforming. Reforming adalah proses pengubahan struktur rantai minyak bumi, yaitu dari rantai dengan mutu yang kurang baik menjadi rantai dengan mutu yang lebih baik dan ekonomis. Contoh reforming adalah pengubahan senyawa hidrokarbon rantai lurus menjadi rantai bercabang. Proses pengubahan ini disebut juga isomerisasi. Berikutnya yang ketiga adalah reaksi alkilasi. Alkilasi adalah proses penambahan gugus alkil pada rantai hidrokarbon sehingga terbentuk rantai yang lebih panjang dan bercabang. Yang keempat, reaksi polimerisasi. Polimerisasi adalah pembentukan molekul besar dari pengulangan molekul-molekul yang lebih kecil atau monomer. Sebagai contoh, pembentukan plastik polietilen dari monomer etilena melalui polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi dilakukan dengan menyambungkan satu rantai etilena dengan rantai etilena berikutnya dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Calita Sabrina Gustia. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi minyak bumi. Dipisahkan melalui proses destilasi berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponennya. Komponen-komponen tersebut kemudian dipisahkan dan diolah lagi untuk memproses bahan-bahan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Proses pemisahan komposisi minyak bumi dengan destilasi tidak menghasilkan senyawa tunggal, melainkan kumpulan senyawa dengan isomernya. Hasil pemisahan komposisi ini berupa fraksi-fraksi minyak bumi yang dapat dilihat pada tabel berikut. Perkenalkan, nama saya Melani Nur Indasari akan menjelaskan tentang fraksi-fraksi minyak bumi. Berikut tabel fraksi minyak bumi. Yang pertama yaitu gas. Memiliki rantai karbon berjumlah 1 sampai 4 dengan titik didih kurang dari 25 derajat Celcius. Kegunaannya yaitu seperti gas LPG. Yang kedua, gasolin. Memiliki rantai karbon sebanyak 4 sampai 12, memiliki jarak titik didih 20 sampai 200 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai bahan bakar kendaraan bermotor.
Yang ketiga, kerosin. Jumlah rantai karbonnya sebanyak 10-14 dengan jarak titik didih 174-275 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai bahan bakar kompor. Yang keempat, minyak diesel. Jumlah atom karbonnya sebanyak 14-19 dengan jarak titik didih 200-400 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai bahan bakar mesin diesel atau solar. Yang kelima yaitu minyak mineral dengan jumlah rantai karbon 19-35 yang memiliki titik didih 350 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai minyak pelumas atau oli. Yang keenam, minyak bakar. Memiliki rantai karbon lebih dari 20. Jarak titik didihnya yaitu lebih dari 400 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai bahan bakar untuk industri kapal laut. Yang ketujuh, parafin. Jumlah rantai karbonnya lebih dari 35. Jarak titik didihnya yaitu padat, sedangkan kegunaannya sebagai lilin. Yang terakhir yaitu bitumen. Jumlah rantai karbonnya lebih dari 35 berupa padatan yang berguna sebagai aspal jalan atau atap rumah. Perkenalkan, nama saya Zita Maila Arwiningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bensin dan kualitas bensin. 1. Pengertian bensin. Bensin yaitu juga disebut gasolin merupakan campuran arti hidrokarbon cair yang mudah menguap dan mudah terbakar yang berasal dari fraksi bumi dan digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin pembakar internal. Bensin, serapan dari bahasa Inggris benzin, bahasa Jerman bensin, adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksud untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, dan 4. Secara sederhana, bensin tersusun dari hidrokarbon rantai lurus, mulai dari Ca7 heptana sampai dengan C11. Kata bensin diserap dari bahasa Belanda yaitu bensin. Kata itu tidak ada kaitannya dengan nama marga penemu mobil berkebangsaan Jerman, yaitu Karl Benz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Lusvita Arianti, nomor absen 34 dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang dampak pembakaran bensin. Kalian tentu tidak asing kan dengan gas karbon monoksida? Karbon monoksida merupakan gas yang bersumber dari emisi kendaraan berbahan bakar bensin akibat berkurangnya campuran udara dalam proses pembakaran tidak sempurna. Dampak dari karbon monoksida adalah mengurangi jumlah oksigen dalam darah, karena karbon monoksida ini dapat berikatan lebih cepat dan lebih kuat daripada sel darah merah yang membawa oksigen di dalam tubuh. Akibatnya kita akan kekurangan oksigen sehingga akan menimbulkan mual, muntah, pingsan, bahkan kematian. Dampak terhadap lingkungan diantaranya menyebabkan efek rumah kaca, pencemaran udara, dan pemanasan global. Yang kedua adalah gas nitrogen monoksida atau nitrogen dioksida. Nah, gas ini bersumber dari emisi kendaraan berbahan bakar bensin dan solar akibat proses pembakaran yang kurang sempurna. Dampak terhadap kesehatan adalah menimbulkan gangguan jaringan paru-paru sehingga melemahkan sistem pertahanan paru-paru, meningkatkan resiko terkena asma, dan menimbulkan infeksi saluran pernafasan. Nah, berikutnya adalah gas HC. Gas ini bersumber dari emisi kendaraan bensin dan solar akibat pembakaran tidak sempurna dari proses mesin yang kurang baik. Dampak bagi kesehatan adalah mengganggu pembentukan sel darah merah, menyebabkan tekanan darah tinggi, menurunkan tingkat kecerdasan anak dan perkembangan mental anak, kelahiran prematur, serta mengganggu reproduksi para pria. Nah, yang keempat adalah PB atau timbal. Gas ini bersumber dari emisi kendaraan berbahan bakar bensin bertimbal. Contoh bensin beroktan rendah. Bensin jenis ini ditambah timbal agar bensin lebih mudah terbakar, atau 90% timbal akan terlepas sehingga mengakibatkan pencemaran udara. Dampak bagi kesehatan adalah mengakibatkan iritasi mata, batuk, rasa kantuk, bercak kulit, leukemia, kanker paru-paru, dan perubahan kode genetik.
Demikian, sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.